Amar putusan mengadili. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi resmi menghapus aturan presidential threshold sehingga membuka peluang bagi semua parpol untuk mengajukan siapa saja sebagai calon presiden. Putusan ini menguntungkan semua partai politik peserta pemilu nantinya untuk mendapatkan tiket yang adil dan setara dalam pencalonan presiden. Ketika kita memilih demokrasi sebagai sistem politik kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk soal budget, termasuk soal kerumitan-kerumitan lain gitu. Selama lebih dari 2 dekade, presidential threshold menjadi pintu seleksi bagi parpol untuk calon presiden. Banyak pihak menganggap aturan ambang batas 20% sebagai penghalang demokrasi. Aturan ini mensyaratkan parpol atau koalisi parpol yang hendak mengusung capres-cawapres untuk memperoleh minimal 20% kursi DPR. Hal tersebut dianggap mempersempit pilihan rakyat, menghambat partisipasi politik, dan menguntungkan segelintir partai besar. Alhasil, aturan itu digugat. Setelah 36 kali digugat, bakado tahun baru, akhirnya 2 Januari 2025, MK mengabulkan gugatan nomor 62 dan menghapus presidential threshold 20%. Pemohon adalah sekelompok mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, angkatan 2021. Mereka adalah Rizky Maulana Syafi'i, Enika Maya Oktavia, Faisal Nasirul Haq, dan Salis Khairul Fatna, yang merupakan mahasiswa program studi hukum tata negara. Para pemohon mempermasalahkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Mereka menilai pasal ini melanggar batasan open legal policy, moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan bagi seluruh warga Indonesia. Akibatnya, mereka yang mencalonkan diri sebagai capres atau cawapres terhambat oleh syarat ambang batas ini. Dinilai bertentangan dengan Undang-Undang NKRI 1945, dalam putusannya, MK mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Jika hal itu terjadi, makna hakiki dari pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 akan hilang atau setidak-tidaknya bergeser dari salah satu tujuan yang hendak dicapai dari perubahan konstitusi, yaitu menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan demokrasi. Berapapun besarnya atau angka persentasenya adalah bertentangan dengan pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Dalam putusan itu, 2 hakim MK berbeda pendapat, yaitu Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Daniel Yusmik. Keduanya menilai para pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sehingga permohonan seharusnya tidak dapat diterima. Putusan ini menguntungkan semua partai politik peserta pemilu nantinya untuk mendapatkan tiket yang adil dan setara dalam pencalonan presiden. Sepanjang memang partai politik berstatus sebagai partai politik peserta pemilu ya. Kalau partai politiknya tidak peserta pemilu kan tidak bisa ya Mas. Nah yang kedua, dia menguntungkan semua pemilih warga negara Indonesia. Karena dengan keragaman pilihan politik kita lebih bisa mendapatkan politik yang berorientasi pada gagasan dan program serta menghindari politisasi hegemoni identitas dan juga polarisasi di masyarakat kita begitu.
kalau ada keadaan tertentu yang sedemikian rupa menyebabkan dibutuhkan perubahan yang mendasar, kita harus meninggalkan itu jurisprudensi atau putusan stare decisis yang lalu itu untuk bisa menafsirkan kembali apa yang menjadi kepentingan konstitusional berdasarkan norma-norma yang sama tetapi dengan konteks yang berbeda di dalam masyarakat politik maupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi putusan hukum juga berkembang ya Pak, mengikuti zamannya Pak? Oh iya mengikuti dia karena ya mungkin argumen sama tapi di masa lalu problemnya sama. Dengan dihapusnya ambang batas pencalonan presiden, artinya semua parpol dapat mengusung capres-cawapres pilihannya, tak terkecuali partai non-parlemen sekalipun. Lalu bagaimana respons partai-partai politik? Ini tentu menjadi kado terbaik untuk rakyat dan untuk demokrasi. Secara prinsip sih kami sudah tidak terkejut karena memang semestinya seperti itu adanya. Untuk Pilpres tidak ada ambang batas presiden. Dan itu bisa ditelusuri pada berbagai rekam jejak digital kader-kader Partai Demokrat selalu menyuarakan untuk penghilangan ambang batas presiden ini. Partai Amanat Nasional merasa bahwa putusan yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi itu adalah putusan yang sudah tepat dan sudah benar. Sebab dengan putusan tersebut setiap warga negara itu memiliki hak untuk bisa dicalonkan dan mencalonkan menjadi capres dan cawapres. Secara prinsip kita mengapresiasi putusan MK yang terbaru karena itu artinya ada constitutional right yang dimiliki oleh warga negara kemudian sekarang menjadi sama ketika dalam election pemilihan presiden ya dan wakil presiden. Langkah besar ini menandai dimulainya babak baru dalam politik Indonesia, di mana demokrasi benar-benar membawa harapan akan keterbukaan yang lebih luas. Namun hal ini bukan tanpa risiko. Tanpa presidential threshold, potensi membanjiri jumlah calon presiden bisa menyebabkan fragmentasi politik yang berisiko memecah-mecah suara rakyat dan memperumit konsolidasi pemerintahan pasca pemilu. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut putusan MK soal presidential threshold final dan mengikat. Selanjutnya, pemerintah akan membahasnya secara internal maupun eksternal bersama DPR dan juga para stakeholders termasuk KPU, Bawaslu, akademisi, pegiat pemilu, hingga masyarakat untuk mengantisipasi munculnya paslon dalam jumlah terlalu banyak sehingga berpotensi merusak hakikat pelaksanaan pemilu secara langsung oleh rakyat. Selain itu, tanpa presidensial threshold, penyelenggaraan Pilpres akan menjadi lebih mahal dan membuat anggaran negara boncos. Ketika kita memilih demokrasi sebagai sistem politik kita harus siap dengan segala konsekuensinya. Termasuk soal budget,
termasuk soal kerumitan-kerumitan lain gitu. Karena sistem ini masih sistem yang terbaik yang bisa mengakomodasi ya aspirasi, mengadvokasi kepentingan masyarakat, mengagregasi banyak kebutuhan-kebutuhan di masa mendatang semacam itu. Jadi konsekuensi apapun ya harus kita terima. Dan kalau dirasionalisasi konsekuensi itu sebenarnya wajar gitu, nggak ada. Maksudnya misalkan biaya ya. Kalau kita ngomong seringkali kan kritik terbesar soal biaya ini mahal gitu. Kalau tidak demokrasi tidak lebih mahal, ya kosnya, efeknya dan seterusnya. Gitu. Meski bersifat final dan mengikat, kekhawatiran akan upaya menganulir putusan MK tersebut tetap ada. Merujuk Presiden pada Agustus 2024 saat DPR anulir putusan MK terkait pilkada. Kemungkinan sih pasti ada ya, karena kan kita sudah belajar dari Agustus 2024 yang lalu bagaimana anggota DPR bermanuver seperti itu. Itu satu ya, jadi kemungkinan itu pasti ada, walaupun kita harus juga baca putusannya dengan baik. Halaman 275-276 kalau saya nggak salah, MK sudah memberikan batasan-batasan. 5 poin yang mereka bilang, kalaupun nanti mau dibatasi lagi, tidak boleh berdasarkan persentase, terus prinsipnya semua partai politik harus bisa mengajukan, dan seterusnya. Nah, perlu dipahami bahwa pertimbangan hukumnya hakim itu juga judicial order, perintah dari Mahkamah Konstitusi yang nggak boleh diabaikan. Putusan MK tentang presidensial threshold membawa harapan untuk memperbaiki sistem demokrasi di Indonesia. Mari kawal bersama putusan ini.